الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini, yaitu masih tetap melanjutkan kajian tafsir di dalam surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita kaji kemarin adalah surat Al-Baqarah ayat 120 ya. 121, 122, 123 ya. Nah, untuk malam hari ini kita melanjutkan sampai pada ayat 133 ya. Nanti untuk ayat yang kita baca ini ayat yang ada kesamaannya dengan ayat-ayat yang terdahulu yang sudah kita kaji, sehingga dalam kajian ini nanti kita akan mempelajari atau mengkaji ayat ke 133 ya. Tapi untuk ayat yang kita baca ya, ayat-ayat yang kita akan kaji ini kita baca dari ayat yang sebelumnya sampai ayat 133. Jadi ayat 124 sampai 133 ya. Kita baca dulu sambil menunggu teman-teman yang lain barangkali dalam perjalanan. Saya baca dan Bapak Ibu jamaah bisa menyimak ya, sebelum kita kaji ayat-ayat terutama di ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man
كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita sudah baca bersama terkait ayat 124 sampai 132. Nanti bisa Bapak Ibu jamaah dibaca terjemahnya, bahwa di dalam ayat ini masih terkait dengan bagaimana Bani Israel dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diangkat menjadi umat yang paling utama di muka bumi ini. Maka keutamaan Bani Israel ini akan senantiasa terjaga apabila mereka menetapi atau istiqomah dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak, memiliki putra dari istri
beliau, yaitu Hajar dan Sarah. Sayyidah Hajar, beliau melahirkan seorang putra bernama Ismail. Adapun istri beliau yang bernama Sarah adalah melahirkan seorang putra bernama Ishak. Maka dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam inilah lahir seorang putra bernama Yakub alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub alaihissalam inilah maka ada nama, yaitu di situ ada Israel. Israel itu adalah satu sebutan yang sangat mulia pada kaumnya Nabi Yakub alaihissalam, dan salah satu putranya. Kemudian dari Nabi Yakub ini lahirlah keturunan-keturunan, yaitu para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam banyak diceritakan di dalam ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita kaji. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kaumnya yaitu Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam yaitu Nabi Isa alaihissalam, kaumnya disebut Nasrani, karena memang Nasrani artinya adalah penolong. Di dalam surat As-Saff itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam, kama qala Isa bin Maryam man ansari ilallah. Nah, jadi tetapi ajarannya tetap sama. Bani Israel itu ajarannya tetap sama. Apa ajarannya Bani Israel itu yang diturunkan di dalam kitab Taurat? Apa ajarannya, apa? Agamanya apa? Agamanya Bani Israel itu apa? Yahudi, Nasrani atau Islam? Yahudi, Nasrani atau Islam? Nah, yang jawab Yahudi berarti kajiannya selama ini tidak fokus. Tidak fokus, ya. Berarti belum paham. Karena Yahudi itu bukan sebutan agama, ya. Jadi Yahudi itu dan Nasrani itu disematkan kepada seseorang dan bukan agama Bani Israel. Bani Israel itu agamanya tetap sama karena Allah menurunkan Nabi Musa di tengah Bani Israel itu dengan membawa apa? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap ajarannya adalah Islam, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka adalah bukan orang-orang musyrik. Berarti kalau ajaran itu tidak mensekutukan Allah, maka ajarannya adalah tauhid. Ya. Ajarannya tauhid. Maka Bani Israel itu diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk hanya menyembah kepada Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu mengajak orang-orang Nasrani untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Akan tetapi begitulah sunnatullah, apabila kita mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk mentauhidkan Allah, maka banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menentang. Nah, sehingga para nabi dan rasul, ya, diantaranya Nabi Musa alaihissalam, ya, ditentang kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ditentang oleh kaumnya. Dan kemudian turunlah
utusan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari keturunan Nabi Ismail. Yang dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi. Seperti Nabi Ishak tadi, keturunannya nabi semua. Dari kalangan Bani Israel ini. Dari Bani Israel itu adalah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini tidak ada nabi yang dilahirkan. Yang terakhir yaitu dari keturunan Nabi Ismail terlahirlah dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah dari kalangan Bani Israel, dan nabi yang terakhir yang tertera di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an itu adalah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dari kalangan bangsa Arab, maka orang yang tidak dari kalangan bangsa Arab atau orang yang tadinya dia itu mengambil semua ajaran itu selain dari bangsa Arab, kenapa nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab? Nah, sehingga mereka logikanya tidak bisa menerima. Karena apa? Ya seperti kita kalau orang Jawa misalnya ya punya pemimpin orang Madura gitu kan, agak sedikit ini ya, wah Madura rek. Nah, apalagi orang Batak, wah Batak ini, wah ini mesti nggak cocok ini. Nah kan begitu ya. Nah ini di logika seperti itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Bani Israel, di dalam kitabnya sudah jelas bahwa nabi yang terakhir bernama Ahmad. Begitu juga di dalam kitab Injil, ya. Dan yang ternyata ciri-cirinya seperti yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Para pendeta mereka tahu. Bahkan mereka mengatakan ciri-cirinya disebutkan ya, seterang matahari di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Akan tetapi ketika mereka temukan ciri-ciri itu ada pada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Nah, sama sekarang juga begitu Pak. Sekarang kita ini menunggu Imam Mahdi, ya. Menunggu Imam Mahdi, ya. Ciri-cirinya Imam Mahdi sudah dikaji semua. Kita khawatir nanti seperti orang Bani Israel dan orang Nasrani, ya. Ketika datang Imam Mahdi, kita tidak ikut Imam Mahdi. Justru kita ikut dengan siapa? Dajjal. Ya. Kita khawatir. Kenapa? Karena iman kita belum siap. Padahal orang-orang Yahudi disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah. Kami, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan di atas muka bumi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dimuliakan oleh Allah. Tapi begitu datang Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, mereka tidak percaya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, ya. Dan di dalam ayat ini yang kita kaji adalah satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu dari bapaknya orang Bani Israel, ya. Nabi siapa? Anaknya, putranya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ishak, ya. Kemudian yang melahirkan keturunan bangsa Bani Israel itu siapa? Nabi Yakub alaihissalam, ya. 12 putranya itu, ya. Nabi Yakub itu diabadikan di dalam surat Yusuf, ya. Kalau pernah lihat YouTube atau wawancara dengan Syekh Misari Roshid, ya, yang
murotalnya, nada tilawahnya itu sangat merdu ya. Ketika ditanya, "Syekh, surat apa yang paling kamu suka?" Ya. Beliau menjawab, Surat Yusuf. Surat Yusuf. Karena beliau kalau baca surat Yusuf itu sambil menghayati, Pak. Ya. Kisahnya Nabi Yusuf ketika mimpi melihat 12 bintang sujud, terus ditakwilkan, ya. Kemudian kisah bagaimana saudara-saudaranya mencelakakannya. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita, kemudian dipenjara, kemudian bermimpi di dalam penjara, kemudian menjadi raja. Wah, ini subhanallah, menjadi raja, kemudian mengatur negara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ceritanya lengkap di surat Yusuf itu. Nah, saya pernah menghadiri pernikahan itu, Bapak Ibu, menghadiri pernikahan itu, saya kaget juga ketika mau akad nikah ditanya, maharnya apa? Maharnya surat Yusuf. Jadi kalau walimah itu kan yang ditunggu makan-makannya lama. Karena apa? Karena nunggu dia ngafalkan surat Yusuf dulu. Kan harus disetorkan dulu maharnya. Jadi hafalan surat Yusuf dulu, baru sampai habis, baru selesai. Masya Allah. Nah, ini cerita surat Yusuf. Dan Nabi Yakub alaihissalam di dalam ayat ini kita akan banyak belajar dari beliau. Yaitu kita ambil di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi, yaitu surat yang terakhir yang kita baca, 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi tadi yang ada saya dengar agamanya Bani Israel apa? Yahudi. Berarti apa? Bertentangan dengan ayat ini. Ya. Jadi berarti bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Karena Bani Israel itu, Yahudi dan Nasrani itu, dia sebetulnya ajaran yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah ajaran Islam. Tapi hari ini mau dikembalikan lagi. Semua agama sama. Nah, ini bahayanya ya. Nanti kita bahas itu ya. Kenapa sampai seperti itu? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menjadi saksi? Nah, ini saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam. Artinya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu akan meninggal dunia dalam keadaan apa? Sakratul maut, ya, nazak, dalam keadaan sakratul maut. Beliau mengumpulkan semua putra-putranya, ya, keluarganya dikumpulkan semua, ya, dikumpulkan semua, karena sudah terasa, ya, akan meninggal dunia. Idza qala li banihi, ya, kemudian apa? Setelah kumpul semua, dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal nanti? Anak-anakku, istri-istriku, ya. Karena istrinya Nabi Yakub ini ada 4, ya. Dari 12 anak itu terlahir dari 4 orang istri, ya.
Jadi dikumpulkan semua. Pertanyaan yang dilontarkan, yang menjadi kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam itu adalah apa yang mereka sembah. Nanti setelah aku meninggal dunia, apa yang kalian lakukan? Jangan-jangan kalian jadi PKI. Ya. Ojo-ojo meni awakmu dadi PKI le. Ya. Khawatir enggak Pak, Bu? Kondisi seperti ini ya. Kalau Nabi Yakub dulu, ya karena memang banyak orang nyembah berhala, mata butuh namim badi. Lah kalau sekarang, ya. Meni awakmu dadi opo? Ya. Jadi PKI, jadi komunis, liberal, sekuler, ya. Atau mengikuti ajaran selain daripada Islam. Nah, ini khawatir. Maka Bapak Ibu, ya, para pemuda hari ini harus khawatir. Kenapa? Karena generasi kita ke depan ini sangat mengkhawatirkan. Kondisi seperti ini Pak, Bapak Ibu ya, ngomong benar sedikit, menyuarakan Islam, menyuarakan kebenaran, ya, sudah semakin sedikit orang yang berani bersuara, ya. Karena kalau lantang sedikit masuk, ya. Nggak tahu masuk apa ya, masuk angin, bisa jadi masuk angin. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita bersuara keras, langsung ada yang datang, ya. Pak, ini ada bantuan Pak, lumayan Pak, 100 juta untuk jualan, buka warung bakso. Tapi jenengan gak usah ngisi nang dikrullah, ya. Paling dikrullah sampean yo gak oleh apa-apa kok, ya. Iki oleh 1 juta, piye? Ya. Enak toh zamanku? Ini berbahaya. Makanya Nabi Yakub juga khawatir. Jangan-jangan anaknya nanti itu setelah beliau meninggal, generasi berikutnya sudah tidak lagi mengenal Allah, sudah tidak lagi mengenal agama, bahkan anti terhadap agama. Wah, ini membahayakan. Seperti yang dikhawatirkan oleh seorang Profesor Aminuddin Kasdi. Beliau adalah seorang pakar ahli sejarah dari Unisaba. Dan kebetulan kita beberapa kali bertemu dan berdiskusi, mengkhawatirkan terkait dengan generasi yang akan datang. Bagaimana tidak? Beliau mengatakan seperti ini, kalau satu peluru itu menembus satu kepala, mati satu. Tetapi kalau sudah sejarah dirubah, ya, buku-buku sejarah dirubah, di pendidikan yang ada hari ini, mereka menggunakan buku yang sudah dirubah tentang sejarah yang ada di negeri ini, bahkan sejarah Islam. Berapa juta, berapa ratus ribu yang pemikirannya rusak. Mereka tidak mengenal agama, mereka tidak mengenal sejarahnya, mereka tidak tahu akan keberadaan dirinya itu siapa, ya. Kalau filmnya Jackie Chan, Who Am I, ya, siapa aku, karena gendeng, ya, karena stres. Orang Islam juga barangkali seperti itu, siapa aku ya. Ya, aku ini orang Islam atau tidak? Islam ya sholat sih Islam, ya. Tapi ya Islam ya, tapi kadang-kadang masih ya icip-icip khamer, ya. Masih kadang-kadang ya terbiasa dengan riba, terbiasa dengan zina, ya. Karena ini tren, ya. Nah, kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan.
Apalagi sejarah-sejarah Islam itu dirubah. Ya. Kalau sejarah perjuangan Indonesia yang kemarin kita ya melewati Hari Pahlawan ya, 10 November, Hari Pahlawan. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Hari Pahlawan itu? Di mana pada hari itu Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau mengumumkan resolusi jihad. Napa jenengan sampun ngertos isine resolusi jihad iku napa? Tahu panjenengan resolusi jihad niku napa? Anak-anak kita apakah tahu ada resolusi jihad 10 November itu? Ya paling dandan Hari Pahlawan ya, dadi polisi, dadi dokter ya. Padahal hari itu adalah para mujahid berjuang. Tidak tahu ya, yang diperjuangkan itu bagaimana menjadi dokter yang kaya, modalnya balik ya, jadi polisi, seakan-akan sudah menjadi pahlawan. Jadi apa lagi Pak? Biasanya itu yang kalau Hari Pahlawan memperingati itu jadi tentara, jadi apa lagi? Pilot ya. Nggak ada yang jadi ustadz, apalagi jadi mujahid ya. Allahu Akbar, kayak apa yang di Surabaya itu Bung Tomo, itu muridnya Syekh Hasyim Asy'ari ya. Terus ada Jenderal Sudirman, itu muridnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah kita ini kadang tidak tahu pahlawan-pahlawan Islam ini siapa. Sudah dirubah, sejarahnya sudah dirubah ya. Bahkan gambar yang ada di duit kita itu Pak, itu pahlawannya juga sudah berubah ya. Coba saya tanya, siapa pahlawan yang ada di uang 50.000? Siapa pahlawan yang ada di uang 1.000? Oh. Loh, sudah dirubah. Siapa pahlawan yang ada di uang baru 75.000? Kalau sing duwe. Makanya gak kenal. Ya, mengkhawatirkan Pak. Maka wajar kalau Nabi Yakub alaihissalam khawatir terhadap anak-anaknya, generasinya nanti tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi hari ini kita yang bukan nabi, bukan ustadz ya, bukan ulama, juga bukan lulusan pesantren, juga bukan siapa-siapa. Kita khawatirnya apa? Apa yang kita khawatirkan? Apakah antum khawatir masa depan anak-anak antum? Sangat khawatir. Apa yang dikhawatirkan Pak? Napa sing dikhawatir no? Apa gak oleh kerja? Anakku khawatir sekolahiku gak oleh kerjaan ya. Kan hari ini kita digiring untuk berpikir atau menjadi orang yang materialis. Dan orang materialis itu arahnya kepada komunisme. Kenapa? Komunisme itu doktrinnya adalah Tuhan adalah materi, segala-galanya. Materi itu adalah segala-galanya. Dia tidak percaya surga dan neraka karena apa? Tidak terlihat. Apa surga itu? Apa neraka itu? Percaya surga? Percaya. Bukti ini.
Wis tau ngrasakno surga? Gak tahu. Wong gak tahu percaya surga. Mikir. Kita sudah tidak pernah ngaji, nggak pernah ketemu ikhwan, nggak ketemu ngaji tafsir. Iya ya, apa percaya surga barang ya. Wis yo ngombe ae wis. Nyolong ya nyolong wis gasakne kabeh. Gak ono surga iku aja direken. Omane neraka, wedi neraka. Wis tahu nonton neraka? Gak tahu. Wis gak tahu ngaji, gak tahu ngaji tafsir, gak tahu nang dzikrullah, wis tambah ya. Apalagi ndak mengingat Allah, ndak mengenal Allah, ndak mengenal Islam, ndak mengenal agama, ndak mengenal Nabi. Inilah ya satu kondisi yang sangat membahayakan. Maka khawatir Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga kita harus khawatir kepada generasi kita. Generasi yang hari ini mereka berusaha ditanamkan pada dirinya keraguan-keraguan terhadap Islam, ya. Maka itulah ya, mereka melakukan invasi intelektual atau di dalam istilah Islam itu apa? Ghazwul fikri, perang intelektual, Pak. Lah kalau anak-anak kita atau kita sendiri tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama, kita akan dibuat ragu terhadap Islam, ya. Jilbab itu gak wajib bagi seorang muslimah. Itu kan hak asasi. Monggo pakai jilbab ya gak apa-apa, gak pakai jilbab juga gak apa-apa. Ya. Sholat itu bukan kewajiban. Cari di dalam Al-Quran kalau ada tata cara sholat, kan nggak ada. Ya sudah, sholat ya eling saja kalau waktu sholat. Zina hari ini nggak ada namanya zina itu. Kalau suka sama suka itu ya boleh. Wong ini itu gaya hidup kok. Kamu kalau nggak begitu nggak tren, ketinggalan zaman. Coba itu Pak Menteri sekarang, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Riset dan Teknologi. Yang penting suka sama suka, ya, boleh. Coba, seks bebas akan dilegalkan, Pak, di negeri kita ini, Pak. Kalau anak-anak kita tidak diberi bekal ilmu agama yang cukup, dan kita sendiri pun iman kita ini lemah, imannya lemah, waduh, ya. Setelah ini kalau semua itu sudah dilegalkan, ya, iman kita semakin lemah, ulama ditangkepi, terus kemudian nanti seperti kondisi di Spanyol. Yang dulunya Spanyol itu adalah negara Islam, ya, bahkan ratusan tahun di bawah kepemimpinan Islam. Cordoba itu, Masjid Cordoba hari ini menjadi katedral gereja terbesar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah para pemuda itu dicekoki dengan minuman keras, ya, dicekoki dengan apa? Pergaulan bebas. Dan mereka terbiasa. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal masjid. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal apa? Jihad. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal sholat. Sedikit demi sedikit mereka tidak kenal apa? Taklim, tidak kenal. Yang mereka kenal, yang mereka biasakan adalah ke diskotik, ya, ke mal-mal, ke wisata-wisata, bagaimana mencari penghasilan, ya, miliaran. Setelah dapat omset besar, wisatanya ke Cina, wisatanya ke Amerika. Tidak kenal Mekah, Madinah, tidak kenal. Tidak kenal namanya Palestina, Masjidil Aqsa, tidak kenal. Padahal di dalam hadis dikatakan, ya, 3 tempat
untuk kita ya melakukan safar, perjalanan itu apa? Disunahkan itu kemana? Ketiga tempat, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Nggak kenal Pak ya. Yang dikenal itu ya wisata-wisata yang ya menambah apa? Menambah omset ya. Bukan menambah iman, menambah omset. Ketenangannya itu diukur dengan materi. Nah ini sudah masuk pada materialisme. Akhirnya apa? Komunisme masuk pada pemikiran mereka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di, ini adalah poin penting yang harus kita pegang. Ketika kita mendidik sebuah generasi, maka ingat, jangan sampai mereka lepas dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mereka itu sedikit saja berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kesyirikan, jelas di dalam surat An-Nisa ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dosa syirik ini sangat berbahaya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, tapi menyembah orang itu pun musyrik apabila cintanya ya, melebihi daripada cinta kepada Allah. Pengorbanannya melebihi pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak dan istri kita itu bisa menjadi sebab kesyirikan ya, amal kesyirikan apabila kita hidup ini mencintainya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan Pak ya. Monggo murojaah lagi, dibuka surat At-Taubah ayat 24. Di mana di situ Allah menyebutkan 8 orang yang kalian cintai ya. Melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad. Kalau sudah itu yang kalian cintai, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum ya, dan seterusnya itu lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyakumullahu bi amri. Tunggu kehancurannya. Maka hari ini sudah berubah. Banyak orientasi umat Islam, bahkan kita sendiri kadang-kadang berubah Pak. Orientasi hidup ini bukan untuk Allah, bukan beribadah kepada Allah, tetapi kadangkala kalau iman kita lagi lemah, kita bisa sampai kepada melakukan amal-amal kesyirikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Ada orang itu dagangannya sepi, langsung ke Gunung Kawi. Ada orang itu gak duwe bojo, golek bojo si angele ya, topo Pak di Gunung Lawu ya, sak minggu aja cukup. Dan itu dilakukan. Padahal kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah ya. Dan itu terjadi pada zaman dulu para nabi-nabi dan rasul terdahulu ya. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Shaleh alaihissalam, nabi-nabi terdahulu. Mereka banyak yang apa? Yang melakukan ritual-ritual seperti itu. Sampai tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang sowung ya, itu mereka senang di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang
namanya ada misalnya di tempat itu ada batu yang gambarnya singa, itu ketika topo kowe njaluk piro, ada suara yang keluar, itu berarti dia berhasil. Iya mbah, ya disebutkan njaluk sakmene mbah. Dan itu disebutkan, ya. Maka jangan terkecoh. Suara-suara itu pasti ada, dan itu adalah suara syaitan. Itu nabi-nabi terdahulu umatnya, ya kaumnya juga seperti hari ini juga. Kalau kita lemah iman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita lemah, kemudian cara berpikir kita ini sudah berubah, tidak lagi beribadah kepada Allah dengan ikhlas, berharap sepenuhnya kepada Allah, ya, sampai sambat, wis aku sholat bendino ya gak oleh apa-apa, ngaji nang dzikrullah ya ben kemis padha wae, sambat sampai akhirnya banting setir, Pak. Wis gak ngaji-ngajian, gak sholat-sholatan, ya, wis gak jamak-jamakan, wis aku tak mendemane, mikir wis masalah keluarga, masalah perusahaan, masalah kerja, wis mumet, pusing, sudah tidak percaya lagi sama Allah. Sambat seperti itu, ya, tidak sabar, akhirnya menjerumuskan dirinya kepada kehinaan, ya, jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh dari petuah-petuah atau nasihat-nasihat. Imannya semakin hari semakin lemah. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari dia beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Ya bi utinahu bi aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dodol agomo. Antum bisa bayangkan, hanya dengan jabatan yang tidak seberapa di dunia ini, dia rela menjual agamanya. Dia rela menjual agamanya. Tidak hanya jabatan, mungkin karena tertarik dengan seorang wanita, naudzubillah tsumma naudzubillah, sama istrinya orang, sudah punya suami, disenengi, ya, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang merusak agamanya, itu juga banyak terjadi. Hanya karena harta, ya, melakukan apa? Rela dia meninggalkan sholat, rela dia mengganti agamanya dari agama Islam menjadi Nasrani. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita khawatirkan, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat, ya. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan hati itu yataghalghal, berubahnya sangat cepat sekali. Berubahnya hati itu sangat cepat sekali. Yataghalghal itu adalah air mendidih ketika kita memasak itu. Kalau bahasanya orang Surabaya, Pak, mungkal-mungkal gitu ya. Dan cepatnya perubahan itu yataghalghal itu hati kita. Cepat sekali, Pak. Makanya di dalam hadis itu apa? Badiru bil amal, jangan menunda beramal. Nek wis niat taklim, kalau sudah niat untuk berangkat, berangkat. Bismillah. Wis meniai kemis ngarep. Kemis ngarep tibake prei. Gak ono taklim. Ya. Golek taklim maneh udan deres. Waduh udan rek. Ya. Meneh maneh. Nunatno anake, gak taklim. Ya. Makanya kalau punya amal soleh, nggak usah ditunda. Ya. Mau infak juga begitu. Gandoli, semenai, kiwaya kebutuhan akeh. Ya.
Durung bayar SPP, durung cicilan, wis menehi 20.000 digandoli, Pak. Padahal kalau 20.000 belum masuk kotak, subhanallah. Diganti berapa? 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis diping ae Pak 20.000 ping 700 piro. Ya. Tapi kan gak langsung tak? Iya gak langsung. Nek langsung lah kabeh langsung. Ya. Gak 20.000 nek langsung yo 200 juta ngono ya. Ben dadi akeh, ping 700. Ini kan masalah keimanan, yakin dan tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya amal soleh jangan ditunda. Mau tahajud juga begitu. Ya. Sik meniae awak sik kesel kabeh tahajud tak ngenteni meniae bareng bojoku. Ditunda-tunda ya. Meneh pas wayahe tahajud ya. Asam urate kumat. Soalnya begini mangan kekil ya. Kolesterolnya darah tinggi. Waduh, ya malah gak iso ngadeg ya. Ditunda-tunda terus. Akhirnya tahajud ndak, infak ndak, taklim ndak, wis gak kabeh. Ya. Yang rajin cuma apa? Makan, minum, ya, tidur. Makan, minum, tidur, lihat HP, ya. Akhirnya apa? Taklim ya taklim rek, ya saya juga taklim lihat YouTube. Ya. Akhirnya ada alternatif. Nah inilah, maka kita tidak boleh nunda-nunda amal. Badiru bil a'mal fitanan kaki ta'il lail yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'utinau bi'aradim minad dunya. Khawatir Pak kalau kita tunda-tunda ini, kita tidak bisa beramal soleh lagi. Kita terkena fitnah. Kalau kita sudah terkena fitnah, kita tidak bisa beramal ketika kita meninggal dunia, naudzubillah. Ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita cari, yang kita harapkan kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah bisyahada. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan syahid. Ini yang kita harapkan. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ya dalam keadaan di majelis ilmu, di taman surga Allah. Ya. Kalau kita ingin mati dalam keadaan syahid, ya berjihad di jalan Allah. Oh, pengen mati husnul khatimah, pengen mati syahid, tidak pernah taklim, tidak pernah jihad. Ada jihad ya cuma lihat saja. Infak juga tidak keluar. Nah, bagaimana Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan juga menjadi syuhada? Kalau itu saja berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya, poin penting yang harus saya sampaikan. Karena ini adalah ajaran Nabi ya, dari nabi-nabi dan rasul terdahulu, dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita. Banyak hadis ya, di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita juga ya diajarkan untuk apa? Mendapatkan kunci surga. Apa kunci surga itu, Pak? Apa kunci surga itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Lah bagaimana kita bisa membuka la ilaha, kunci itu bisa membuka pintu. Pintunya itu, kunci itu ada gerigi-geriginya. Ya, yang gerigi-gerigi itu itulah syarat la ilaha illallah yang harus kita pahami. Ya. Nah, bagaimana? Ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita belajar gerigi-gerigi pintu itu supaya kunci itu supaya bisa buka pintu surga. Nah, ini kita kembali ke bab tauhid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma ta'buduna min ba'di qalu. Mereka menjawab anak-anaknya itu dengan apa? Tegas. Qalu na'budu ilahaka. Pak, jenengan mboten usah khawatir, Pak.
Insya Allah kita semua ya yogone panjenengan sedoyo insya Allah tasik tetap istiqomah. Na'budu ilahaka, kami akan senantiasa beribadah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Siapa? Ilahaka wa ilaha abaika, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Nabi Ishak. Siapa bapaknya Nabi Ishak? Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ilahaka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ya. Nah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu ilah yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu sila pertama Pancasila. Jenengan harus hafal. Ada yang tidak hafal? Pancasila satu. Subhanallah, Indonesia banget. NKRI ya, Masya Allah ya. Dan ini harus dihafalkan, harus tertanam pada diri kita, karena ini adalah tauhid. Ini adalah tujuan kita hidup dengan la ilaha illallah. Kita hidup di dunia dengan la ilaha illallah, kita masuk surga. Tuhan yang Maha Esa, la ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua, Pak, jangan khawatir, kami insya Allah akan tetap menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niku mawon, Pak. Menjadi orang yang bertauhid, memahami ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadi seorang muslim yang melaksanakan syariat Islam. Sampun niku mawon. Nabi Yakub tenang. Ya, Nabi Yakub tenang, meninggal dalam keadaan tenang. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jenengan punya anak, putra putrinya panjenengan faham agama, faham Islam, ya apalagi hafid Quran, kemudian berdakwah, kemudian juga menjadi seorang mujahid, Masya Allah. Ini satu hal yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Karena syafaat itu ya, termasuk adalah anak yang soleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Insya Allah ya, ini satu ayat saja kita membahasnya dan memberikan penekanan ya, cukup panjang karena memang penting Pak ya, terkait dengan la ilaha illallah, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Nah ini Pak, hati-hati ya. Waspada dengan generasi yang lemah ya, generasi Z terutama, generasi Z. Ngertos Pak, generasi Z ya, anak-anak ini ya, anak-anak yang masih muda-muda ini generasi Z ya. Generasi milenial, di atasnya lagi generasi Z. Karena Z roto angel iki Pak ya. Roto angel, mumet-mumet nih. Ya, dijak ngaji nggih ora kepanggih. Ya. Dijak taklim, iya Pak, nggih ya, budal, tapi budale gak nang masjid. Ndak nang majelis taklim, ya. Majelis apa? Majelis kahwa, ngopi nang warung kopi. Ini generasi Z luar biasa Pak ya, luar biasa. Di pondokno kabur ya.
Di pondok-pondok itu Pak biasa Pak, ada banyak anak kabur itu biasa. Ya, oleh generasi sekarang ini. Ya. Di pondok bawa HP, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, waspada dengan generasi lemah karena Allah sudah mengingatkan kepada kita. Hendaknya kalian khawatir meninggalkan anak-anak kalian itu dalam kondisi lemah. Di belakang mereka, ya, yang mereka khawatirkan terhadap apa? Kesejahteraannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ini adalah ayat terkait tentang mawaris, tentang apa? Warisan. Artinya apa? Tidak hanya ilmu yang kita khawatirkan mereka menjadi orang bodoh, tapi ternyata apa? Kalau punya warisan Pak, jangan lupa anaknya dikasih. Wis tak wakafno kabeh, wis tak kekno gawe umat. Anaknya ditinggali apa? Utang. Ya Allah, akhirnya anaknya ya, terbebani dengan utang, terlilit hutang, ya tidak sempat. Ya. Dia seperti orang tuanya yang soleh, wa kana abuhuma sholiha, ya. Maka orang yang soleh itu meninggalkan anaknya apa? Ilmu, dan juga apa? Menjadikan anak-anaknya itu kuat secara apa? Ekonomi, kesejahteraannya mapan. Wah, iki Ustaz iki ngajari kedonyan nih. Bukan kedonyan, Pak. Kenapa? Orang yang berdakwah dan yang berjihad itu membutuhkan biaya. Lah iya sampean mikirin biyen, zaman biyen. Biyene soro gak duwe duit. Iya, tapi saiki kudu duwe duit. Ya, soalnya kabeh larang. Kalau kita ndak punya uang, kalau kita tidak mensejahterakan anak-anak kita, tidak mensejahterakan ekonomi umat hari ini, bagaimana kondisinya? Perekonomian dikuasai asing dan aseng, umat Islam tidak memiliki ya kekayaan yang melimpah di negeri ini dikelola oleh orang-orang kafir. Sudah begitu anak-anak kita pun gak duwe apa-apa. Wis nak yo bapak gak duwe apa-apa nak, ibu yo wis koyok ngene iki wis sabar nak yo. Dikei sabar dong. Ya. Berarti apa? Allah mengajarkan kita supaya kita memberikan kepada anak-anak kita ini support. Ya. Jangan tinggalkan anak-anak kamu lemah, terutama di dalam apa masalah kesejahteraan, ya. Masalah ekonominya. Ini juga menjadi satu kelemahan kita, ya. Kelemahan umat Islam. Manakala mereka tidak percaya diri. Sementara kekuatan orang-orang kafir itu luar biasa. Tetapi hal ini juga dilandasi dengan keimanan yang kuat, ya. Uangnya banyak, menjadi orang kaya, tapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Sehingga apa? Hartanya, kekayaannya tidak untuk perjuangan, tetapi untuk apa? Untuk foya-foya, untuk kesenangan duniawi. Ini juga akan ya tidak bermanfaat. Ya, sedekahun jariyatun, ya, kita memberikan anak-anak kita ini bekal supaya mereka bisa bersedekah, juga untuk mensyafaati kita nanti, sedekahnya jariyah, kemudian membekali mereka dengan ilmu, dan mereka menjadi seorang yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Meskipun kita telah meninggal dunia, dia selalu mendoakan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka generasi yang harus kita bangun adalah generasi yang berkarakter, ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan di sini, ya, juga saya pakai slide. Itu apa? Yang masih ingat generasi apa? Kita membangun generasi apa? Nah, kalau tidak ingat pasti lupa. Gitu?
Generasi apa? Iku nggak islete iku seminggu loh Pak. Generasi apa? Generasi wali. Ya, generasi wali. Quran surat Al-Maidah ayat berapa? Kalau lupa ya enggak lali. Nggih, mboten napa-napa. Ya, mboten ujian mawon kok. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya. Ini juga slide-nya sebetulnya masih panjang ya, ada 11 itu. Tapi ini terakhir supaya kita memiliki generasi yang berkarakter, supaya kita memiliki generasi yang kuat, dan supaya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kita juga harus memahami ya, apa sebab mereka itu lemah. Apa sebab mereka tidak paham Islam? Apa sebab mereka tidak menjadi seorang pejuang? Apa mereka sebab tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi seorang mujahid, dan juga mereka tidak menjadi seorang yang dermawan? Ya, hartanya itu disimpan aja, ya, tidak dikeluarkan untuk perjuangan. Ya, ternyata mereka, ya, sebagaimana Kamis yang sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 20. Apa bunyinya ayat 120 Bapak Ibu? Walan taradha ankal yahudu walan nasara ya hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti mereka, mengikuti agama mereka. Ya, kenapa Allah tidak memakai ya hatta tadkhulu ila millatihim? Ya, sampai kalian masuk ke agama mereka. Nah, Allah tidak memakai tadkhulu ila millatihim, tapi apa? Hatta tattabi'u millatahum. Yaitu umat Islam ini tidak perlu masuk ke agama Yahudi dan Nasrani, tapi oleh mereka cukup mereka murtad itu dengan apa? Punya gaya seperti kita, biasa minum-minuman keras, pergaulan bebas, ya, musik, ya, kemudian berjudi. Sekarang judi tidak harus ke kasino-kasino Pak, online sudah bendino judi Pak ya. Nah, ini Masya Allah ini ya, yang suka judi ini ya, judi online maksudnya ya. Ini sampai apa? Sampai meninggalkan sholat, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga karena keasikan main judi online ya. Nafkah lahir batin nggak dikasih. Dia lebih asik dengan ya itu tadi dunianya sendiri. Maka hari ini mereka itu memiliki cara bagaimana mereka membuat umat Islam atau anak-anak umat Islam itu mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Nah, yang pertama adalah dengan tasykik, yaitu apa? Pendangkalan agama dengan membuat ragu terhadap Islam. Ya, jelas Pak, hari ini bagaimana mereka itu berupaya membuat kita ragu, membuat anak-anak kita ragu, membuat umat Islam ragu terhadap kebenaran Islam sendiri. Bagaimana tidak? Ada seorang profesor, saya tidak berani nyebutkan namanya Pak ya, seorang profesor perempuan, salah satu rektor universitas perguruan tinggi di Indonesia, pulang dari Amerika, kemudian mengatakan begini, tidak ada masalah, tidak apa-apa ketika seorang itu melakukan pernikahan sesama jenis, asalkan suka sesama suka, dan itu tidak apa-apa di dalam Islam. Profesor, doktor, ya, pakai jilbab, satu rektor di universitas tinggi di Indonesia, terus ngomong begitu. Coba, oh,
Apalagi mahasiswanya baru masuk. Oh berarti oleh ya. Wah, halal lagi berarti, halal. Halal. Dikuatkan dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 wis halal 100%. Ya. Padahal sebelumnya itu sudah terjadi pernikahan sesama jenis dilegalkan di Bali, ya. Laki-laki dengan laki-laki punya surat nikah resmi, kayak di Inggris, Pak. Swiss. Di Swiss. Inggris juga begitu, Pak, sudah. Ya. Sesama jenis dihalalkan. Terus ya apa oleh keturunan? Ya. Bagaimana kita mendapatkan keturunan kalau seperti itu? Ini cara orang-orang Yahudi dan Nasrani merusak umat Islam. Ya. Pernikahan sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya, kira-kira Pak, ini orang seperti ini punya akal sehat atau akalnya sudah rusak? Lawang wedhus mawon, nggih, ngapunten. Wedhus mawon. Ya, wedhus lanang niku, Pak, sing digoleki nggih wedhus wedok. Ya. Jago niku, Pak, kepek-kepek niku digoleki ya babon. Niku petik kali wedhus, sapi nggih ngoten. Nggih, napa malih? Kucing nggih ngoten. Lah kok menungso niku kok ya pripun niku ya. Lanang goleki wong lanang ya, mboten normal niku. Nah, ini logikanya seperti itu, dirusak, Pak. Ini melalui tasking, melalui ya. Jilbab juga begitu, hari ini berusaha untuk tidak boleh diterapkan, ya. Bahwa apa? Menutup aurat, menutup rambut itu tidak wajib. Yang namanya jilbab itu artinya menutup. Kalau sudah menutup pakaiannya orang Indonesia, pakai sewek, pakai jarik, terus pakai ya kayak orang Jawa kemben itu namanya jilbab, ya. Lah kalau pakaiannya itu ya pokoknya menutup, menurut sampean ya apa wis pakaian ya sudah menutup aurat, sudah ini saya nyaman kok, ya. Padahal pakaiannya si atas lutut, terus pakai jas, ya. Rambutnya terbuka, itu namanya jilbab. Lah ngeten iki, Pak. Seperti ini itu ada fatwa dari ulama. Coba, ada orang intelektual yang mengatakan seperti itu. Kalau iman kita lemah dan kita tidak punya ilmu, kita ragu-ragu terhadap Islam. Ya. Apalagi sekarang riba itu tidak apa-apa. Ya. Apalagi pekerjaan seperti ini, ekonomi seperti ini, riba boleh-boleh saja. Wis sampean utang seake-ake gak apa-apa. Ya. Bank-bank ini halal semua, ya, tidak apa-apa. Ada kajiannya lagi, kajiannya, ya. Secara fikih seperti ini. Bahkan hari ini yang lebih parah, makan babi itu loh tidak apa-apa. Coba, ini karena kita ini dibuat ragu terhadap syariat-syariat Islam. Ini. Terus yang paling mengerikan itu mereka membuat satu narasi semua agama sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Dharma Gandul, terus apa malih? Padha kabeh. Enggak ada bedanya dengan Islam. Padha kabeh, semuanya mengajarkan kebaikan. Dan semuanya masuk surga. Pernah lihat Pak di Metro TV itu? Ada ustadz yang ngomong seperti itu. Gini mboten. Ini tasking. Kita dibuat ragu-ragu, ya. Apalagi sekarang ulama-ulama itu ditangkap. Ulama-ulama ini ulama-ulama yang sesat, teroris, radikal. Ya.
ulama-ulama yang enggak, ya, yang mereka itu menyesatkan umat dimunculkan, rusak semua pemikirannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Inilah program mereka untuk apa? Membuat ragu-ragu umat Islam. Tidak perlu saya pindah agama, tidak perlu. Mereka tahu Pak, kita tidak akan pindah agama, tapi cukup kita itu ikut mereka, ikut gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Nek tuku sate ini sate asu Pak. Wah, sate asu. Kan ada itu yang jual sate anjing gitu ya. Nek mangan gak gelem sate kambing, sate babi luwih enak. Ya. Sampai putra ya. Wong Solo mangan babi. Ya Allah ya. Oh ya wong Islam Pak. Kemudian yang kedua adalah taswih, pengkaburan fakta kebenaran ajaran Islam ya. Setelah kita ragu fakta-fakta kebenaran Islam itu dikaburkan semua. Ajaran syariat Islam itu tidak ada. Khilafah itu tidak ada. Ya. Ajaran khilafah itu, khalifah itu tidak ada. Jihad itu tidak ada. Ya. Yang ada itu jihad ekonomi. Ya. Jihad keluarga. Ya. Kalau jihad untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu enggak ada, Pak. Ya. Apalagi sekarang ormas-ormas yang tujuannya menegakkan khilafah itu ya jangan harap bisa eksis, Pak. Karena memang enggak ada. Ya. Ini kita akhirnya oh iya aja ini gak oleh, cukup aja lah ono presiden ini apik ulil amri. Kita diberikan satu pemahaman bahwa Islam itu menurut orang Barat, bukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak kembali memahami Islam itu seperti ajaran as-salafus saleh, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan bahwa khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in dan kemudian tabi'in, ya. Kemudian kebaikan umat ini, ya, la yasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali mereka kembali kepada generasi pertama. Ya. Jadi kalau kita ini masih, ya, belum bisa move on, tidak mengenal sahabat, tidak mengenal tabi'in, tidak tahu bagaimana tabi'ut tabi'in para ulama, mereka memahami Islam seperti apa, menegakkan Islam seperti apa, maka kita akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan taswih, pengkaburan agama secara masif. Ya, mereka sengaja, Pak, mengeluarkan seorang doktor lulusan Madinah, ya, doktor fulan LCMA, dan berbicara terkait dengan masalah politik, masalah ekonomi, ya, membawakan, ya, sederet dalil yang menguatkan, hujah-hujahnya kuat, kita tidak bisa bantah. Ya. Dalam perjalanan berdakwah, memberikan pencerahan kepada umat, ada sesuatu yang bergeser. Ya. Ada sesuatu yang bergeser. Nah, ini kadang-kadang kita tidak paham. Ditampilkan lulusan dari Al-Azhar, lulusan dari luar negeri, Timur Tengah. Sementara kita ini seneng, Pak, kalau lihat ustadz-ustadz yang viral, melihat Instagram, melihat YouTube, melihat, ya, Facebook, melihat WA yang share itu, wah, ustadz-ustadz, masya Allah, ilmunya sangat luas, sangat mendalam sekali.
Ya. Begitu juga ketika mereka memberikan fatwa-fatwanya ternyata apa? Bertentangan dengan pada umumnya yang sudah dijalankan oleh umat Islam. Ya, akhirnya konflik, terjadi perdebatan antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, ya terjadi. Kita yang bukan Ustadz itu lihat aja, waduh ya apa melok Ustadz endi kira? Ustadz gegeran apa maneh awak dhewe? Wis gak ngaji-ngajian wis bingung kabeh. Nek bingung Pak ngaji nang Dzikrullah ae Pak. Insyaallah Ustadz ya, ustadznya Pak Yoyo ya, ustadz yang sudah ya tahu ya, sudah juga kita belajar bersama daripada di YouTube ya, di HP kan tidak jelas, tidak pernah ketemu ya, tidak tahu rumahnya. Taswih ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga tadwib ya, menghilangkan identitas dan marwah harga diri muslim. Yaitu tadi, oh am I, siapa saya? Mereka tidak tahu kalau dirinya seorang muslim. Jadi gaya itu gaya kayak wong kafir gitu Pak. Ya. Berpakaiannya pun gayanya seperti orang kafir, cara berbisnisnya, cara bergaulnya, wah, dia tidak tahu identitas dirinya itu seorang muslim. Ya. Ana muslim. Ya. Saya seorang muslim, itu malu dia Pak. Aku izin aku nek jenggoten, jenggotku tak cukur ya. Padahal memelihara jenggot itu mengikuti sunnah. Ya. Berpakaian pun begitu. Waduh kok cingkrang koyo arep macul nang sawah. Ya. Mbok yo sing gaya titik koyo wong Amerika. Kayak wong Eropa gitu ya. Gaya-gaya seperti ini juga sudah terjadi di kalangan umat Islam itu. Dia sudah tidak pede, tidak percaya diri kalau dirinya seorang muslim. Jadi kalau pakai kolan suwa itu tidak pede, dia lebih senang pakai koboi gitu. Ya, gitu. Pakai sarung, pakai gamis, ya. Pakai sorban kayak Rasulullah, isin koyok kiai ya. Gak mondok gak, oh ya pakaiannya koyok ustad ya. Isin Pak, sudah malu dia. Padahal itu kan identitas muslim. Berpakaiannya itu berpakaian mengikuti sunnah. Ketika kita berpakaian mengikuti sunnah, maka kita melaksanakan, kita berpakaian pun berpahala. Sehingga kalau kita mengikuti sunnah itu Pak, kita jenggoten itu Pak, nek jenggoten, nek mlebu diskotik itu izin. Makanya orang yang berjenggot itu ya diikuti para malaikat. Jenggotnya satu jenggot ini ada malaikatnya Pak. Ya. Malu dia ya. Mosok jenggoten kok nanggone warung kopi main ya tombok-tombokan. Omane wis jenggoten cingkrang ya. Terus pakai gamis. Nah. Tapi di Saudi itu biasa. Di Saudi itu sekarang dibuka kasino besar ya, konser. Sing joget-joget ya wong jubah-jubahan itu. Masya Allah ya, luar biasa. Ini tadlib. Dia tidak tahu identitasnya seorang muslim. Lah wong masih pakaiane muslim tapi yo sik seneng ya macam-macam. Nah, ini tadzib namanya. Dan ini lemah betul sekarang. Tidak tahu, mereka itu tidak pede, tidak percaya diri sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir adalah taghrib, yaitu pemurtatan dengan menganut ajaran barat dari berbagai aspek kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan hari ini mengikuti gaya barat. Ekonomi, pendidikan, ya, politik, sosial, budaya, ya, hukum, dan semua aspek kehidupan hari ini hampir semua mengikuti gaya barat. Ya. Apalagi kita hari ini yang kiblatnya adalah ya, pertama adalah Amerika. Ya. Dan mungkin sekarang ini ada perubahan kiblat.
Ya, berkiblat kemana Pak? Nah, tambah nemen mana ya? Kalau di dalam peperangan akhir zaman itu umat Islam ini akan berperang dengan bersama Nasrani, Pak. Bersatu dengan orang-orang Nasrani memerangi apa? Kekafiran. Ya komunis, ya Syiah, ya kafir, pokoknya Majusi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah berteman dengan komunis itu ya anti agama, anti ulama, anti santri, ya, anti Al-Quran, ya, anti semuanya, dan itu akan menghancurkan karena mereka bukan ahli kitab, ya. Mereka bukan ahli kitab. Dan aspek kehidupan yang kita jalani hari ini hampir semuanya ya. Kalau tidak ke barat ya ke komunis. Dan ini peperangan antara barat ya, orang-orang barat ya, Amerika dan Cina ini semakin kuat. Dan Indonesia ini salah satu adalah sebagai apa? Sebagai wasilah ya. Ya, artinya maksud dan tujuannya itu dilewatkan ya. Atau ini kita ini kalau ya semacam jembatan gitu ya. Kalau perang itu jembatannya ini di sini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita memahami ya invasi intelektual atau peperangan ya atau ghazwul fikri ini, kita semakin menjadi muslim yang kuat, senantiasa istiqomah, tahu siapa diri kita, tahu bagaimana ya apa yang harus kita lakukan ya. Kita tidak menjadi muslim yang lemah, yang mudah diombang-ambingkan seperti buih ya, sebagaimana dalam hadis itu yusyakul umamu antada kama tadaul aqlatu ala qasatiha. Hampir saja semua orang itu, semua ya dari penjuru mereka menyerang umat Islam. Seperti apa? Makanan di atas meja makan. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsiruna walakinnakum husa'un ka husa'il lail. Justru kamu itu pada saat itu jumlahmu sangat banyak, tapi kamu seperti buih, diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan Allah menanamkan rasa takut pada dirimu terhadap orang-orang kafir. Hari ini kita ini ya banyak yang ketakutan terhadap mereka. Kemudian menanamkan satu penyakit yang bernama apa? Al-wahn. Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penyakit yang harus kita waspadai di dalam diri kita, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya pada malam hari ini semakin menguatkan keimanan kita, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.